Assalamualaikum Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Jumpa lagi di channel Ringan Amatiran ini. Kali ini gue ingin ngobrol ringan membahas tentang salah seorang pemain ya, penyerang yang beberapa waktu terakhir ini juga sering dikaitkan dengan Manchester United. Posisi penyerang, posisi yang jelas terlihat menurut gue ya, ini posisi yang Manchester United paling membutuhkan tenaga baru, paling membutuhkan pemain baru, paling membutuhkan kualitas baru kalau dibandingkan dengan lini-lini yang lainnya. Tentu saja kalau membuka diskusi tentang lini mana saja, bisa-bisa semua lini Manchester United butuh penguatan ya. Tentu saja ini pendapat subjektif dari masing-masing fans. Tapi yang paling urgent, yang paling menjadi prioritas tertinggi menurut gue Ringan Amatiran adalah lini depan. Manchester United musim depan juga punya budget yang menurut gue terbatas. Siapapun yang akan menjadi pemilik terbaru dari Manchester United untuk musim depan, apakah itu Qatar, Ineos, ataupun tetap Glazer, budget dari Manchester United tidak bisa terlalu berhambur-hamburan. Kenapa? Ada financial fair play. Manchester United butuh menambah budget dengan cara menjual pemain. Dan menjual pemain bagi Manchester United ini bukan sesuatu yang mudah. Beberapa musim terakhir ya, ini sangat sulit bagi Manchester United untuk bisa menjual pemainnya, melepas pemainnya dengan harga yang bagus. Sehingga ini bisa menjadi tantangan ya. Artinya budget musim depan untuk penguatan kualitas Manchester United ini sangat menarik. Dan balik lagi, penyerang Manchester United dikait-kaitkan dengan Victor Osimhen, Harry Kane. Kedua pemain ini menurut gue striker premium, membuktikan masing-masing dengan klubnya musim ini ya. Baik itu Harry Kane dengan Tottenham Hotspur, walaupun Tottenham Hotspur ya tidak semoncer beberapa musim sebelumnya, tapi kontribusi individual berupa golnya tetap luar biasa. Dan ini juga selalu konsisten ya, Harry Kane ini di Liga Inggris. Dikabarkan bisa saja mendarat ke Old Trafford, walaupun menurut gua tantangannya juga besar. Daniel Levy, chairman dari Tottenham Hotspur, terkenal sangat alot dalam melepas bintangnya, apalagi ke klub pesaing, klub papan atas. Dan Harry Kane ini sudah menjadi legenda bagi Tottenham Hotspur. Fans tentu saja akan sangat-sangat kecewa melihat prestasi klub ya kan, situasi klub. Dan kalau sampai klub juga kehilangan Harry Kane, legendanya yang masih bermain, gue sebut legenda karena telah menjadi top score, all time top score sepanjang masa dari klub, ini tentu saja akan menjadi pukulan yang telak bagi klub. Dan ini akan sangat alot. Peluangnya bagaimana? Peluangnya juga menurut gua berat. Victor Osimhen juga demikian. Napoli menjadi Scudetto luar biasa setelah 30 sekian tahun. Akhirnya tim atau klub dari selatan Italia ini mampu menjadi Scudetto lagi. Dan presiden dari Napoli sudah mengumumkan, sudah mengatakan di depan publik, ini tidak main-main ya, kalau sang presiden langsung yang mengumumkan ini, maka ini seperti kayak perintah yang harus dilakukan oleh manajemen di bawahnya, yaitu adalah tetap menjaga Victor Osimhen. Dan ini juga sudah dimulai dengan mengamankan Luciano Spalletti, sang manajer yang tentu saja memiliki hubungan yang baik dengan Victor Osimhen. Terbukti Victor Osimhen di bawah asuhan dari Luciano Spalletti ini menjadi striker yang berbahaya bukan hanya di Italia tapi juga di Eropa. Dan untuk musim depan tentu saja Napoli tidak ingin jeblok prestasinya, dan ini dijaga dengan cara adalah ya mengamankan pemain-pemain pilarnya, termasuk juga Victor Osimhen. Artinya apa bagi Manchester United? Untuk mendaratkan, melabuhkan penyerang baru, kualitas baru, penambah ya ketajaman di lini depan. Ini tantangannya juga tidak mudah, Victor Osimhen maupun Harry Kane. Dan pemain ini ya yang ingin gue bahas saat ini adalah Randal Kolo Muani. Randal Kolo Muani ini dikaitkan dengan Manchester United, dikabarkan harganya bisa 100 juta euro. Pemain yang saat ini membela Eintracht Frankfurt ya. Harganya mahal tentu saja. Manchester United kalau dikaitkan dengan pemain-pemain seperti ini harganya selalu meledak ya. Inilah buah kerja dari manajemen Glazer selama berbelas-belas tahun. Randal Kolo Muani menurut gua dari statistik angka kontribusi gol di Liga A maupun juga di Bundesliga ini cukup mentereng. Musim ini di Eintracht Frankfurt sejauh ini telah menciptakan 13 gol, 10 assist. Jadi kontribusinya sangat-sangat vital ya kepada tim Eintracht Frankfurt di kompetisi lokal Bundesliga.
Nah, yang menarik adalah area bermain dari Randal Kolo Muani. Manchester United ini kan sering dikatakan butuh striker yang berposisi penyerang tengah, center forward. Di sayap kanan, sayap kiri Manchester United punya banyak pilihan. Tapi menurut gua kalau melihat perjalanan musim ini, Manchester United ini tetap butuh pemain yang bisa bermain di banyak posisi. Paling tidak 2 posisi. Karena apa? Tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi cedera, bisa jadi akumulasi, bisa jadi macam-macam. Sehingga sistem dari Erik ten Hag ini membutuhkan, kalau menurut gue ya, pemain yang fleksibel di beberapa posisi. Itu yang diharapkan karena kalau melihat dari taktik strategi, Erik ten Hag ini suka merubah-rubah. Bahkan bukan hanya dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Bahkan di satu pertandingan nih, Erik ten Hag sering juga dia ini menerapkan strategi yang berbeda, menerapkan pemain di posisi yang berbeda. Sehingga kalau ada pemain yang bisa bermain paling tidak di 2 posisi yang berbeda, ini merupakan keuntungan ya bagi sistem strategi dari Manchester United. Dan kalau gua melihat dari Randal Kolo Muani, ini unik pemain ini. Ketika bermain di Ligue 1 bersama dengan Nantes, dia bermain lebih di kanan ya. Bisa dilihat dari heatmaps-nya. Ketika saat ini dia bermain di Eintracht Frankfurt di Bundesliga, cukup merata nih di sepertiga di dalam kotak penalti di kanan maupun juga di kiri, sangat tersebar posisi heatmaps-nya dia dari Randal Kolo Muani. Dan di Qatar, di mana Randal Kolo Muani juga menciptakan gol ya kan, lalu juga nyaris bisa memenangkan Prancis di final kalau saja tendangannya tidak diblok oleh Emiliano Martinez di momen-momen terakhir pertandingan ya. Ternyata secara keseluruhan dia ini bermain dari sisi kanan dan juga di depan. Jadi kesimpulannya adalah Randal Kolo Muani ini pemain yang menurut gua posisinya fleksibel. Bagaimana dengan dikaitkan dengan Manchester United? Ternyata dari bulan Maret ini memang selalu dikaitkan dengan Manchester United ya. Ada 2 harian ini kalau gua lihat, ada Daily Mail dan juga Manchester Evening News yang mengabarkan tentang hal tersebut. Kalau gue ambil dari Daily Mail dari bulan Maret, ya Manchester United ini dikaitkan dengan Randal Kolo Muani. Angkanya memang fantastis ya, 100 juta. Tadi juga dikatakan 100 jutaan kan ya. Setelah dia ini bergabung setahun secara gratisan. Oh, jadi dia dari Nantes ke Frankfurt ini ternyata gratis. Dan dilihat juga bisa menjadi alternatif terhadap Harry Kane. Dibahas di artikel ini ya bagaimana Randal Kolo Muani mencetak gol di semifinal ketika Prancis mengalahkan mengalahkan Maroko. Artinya dia tampil di panggung tertinggi sebagai penyerang, dia mencetak gol. Tidak semua pemain bisa melakukannya. Gua pada saat itu sangat mengamati, atau bukan sangat mengamati ya, gua mengamati lah salah satu penyerang dari Ligue 1 ya kan, Jonathan David bersama dengan Kanada, karena dia tampil cukup luar biasa selama beberapa musim di Ligue 1 bersama timnya. Tapi ternyata di Qatar ya penampilannya so-so. Sementara Randal Kolo Muani, ada juga pemain lain sih ya, Marcus Thuram itu juga walaupun punya kesempatan bermain yang sedikit, tapi di menit-menit bermain tersebut dia bisa memberikan efek ya, memberikan kontribusi, bahkan memberikan perubahan di atas lapangan. Dan ini menurut gue pemain yang spesial. Di artikel ini ada perbandingan antara Kolo Muani dibandingkan dengan Harry Kane secara statistik ya. Dan ternyata dia ada beberapa faktor elemen dia lebih bagus ternyata daripada Harry Kane. Walaupun Harry Kane jelas tuh lebih unggul di XG dan juga di shots. Tapi Randal Kolo Muani bagus di touch in box. Mungkin dia punya banyak sentuhan, dan ini menurut gue juga bagaimana dia pintar untuk mencari ruang posisi di kotak penalti. Dan ketika dia dibandingkan dengan Victor Osimhen, ternyata ada banyak faktor juga dia lebih baik daripada Victor Osimhen. Sama dengan Harry Kane ya, ada yang Harry Kane, ada juga Victor Osimhen. Tapi menurut gue ini juga harus fair melihat bagaimana 2 kompetisi kan berbeda ya. Serie A dengan Bundesliga, lalu Bundesliga dengan Premier League ini berbeda. Tapi secara individual menurut gua Randal Kolo Muani merupakan pemain yang juga memiliki potensi ya. Dan tentu saja kalau dibandingkan dengan Anthony Martial,
di beberapa faktor ya. Anthony Martial ini unggul di XG, shot on target, goal conversion, dan juga receive pass. Walaupun demikian, gue melihat Randal Kolomoani juga tidak jauh tuh dari faktor-faktor tadi yang gue sebutkan. Namun, ball recoveries, aerial duels, touch in box, lagi-lagi touch in box ya, Randal Kolomoani ini unggul jauh dibandingkan dengan Anthony Martial. Nah, balik lagi nih, bagaimana Randal Kolomoani? Manchester United musim depan bisa jadi terancam memulai tanpa atau mengakhiri musim ini ya. Ya, bukan mengakhiri, mengawali pre-season lah katakanlah tanpa striker. Kalau seandainya memang Anthony Martial dijual ataupun dipinjamkan, gue nggak tahu ya, karena memang ketersediaannya sangat minimal musim ini. Lalu juga Wout Weghorst tidak dipermanenkan, praktis Manchester United tidak punya striker utama. Dan Manchester United penting untuk bisa mendatangkan striker baru ini di awal-awal pre-season supaya integrasi ya kan, adaptasi ini bisa berjalan dengan komprehensif, dengan menyeluruh. Sangat-sangat krusial. Sebelum berangkat ke Amerika kalau bisa, menurut gue Manchester United sudah mendatangkan pemain-pemain bintang, termasuk pemain-pemain pilar ya, termasuk juga lini depan. Balik lagi Randal Kolomoani bagaimana? Gue suka dengan pemain ini, gue melihat pemain ini punya potensi walaupun belum bisa memberikan garansi menurut gue. Artinya presentasi dia bisa memberikan garansi, oke, Manchester United butuh striker yang tajam. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kenapa gue berkata demikian? Oke, dia teruji di Liga A, dia teruji di Bundesliga. Premier League ini dunia yang berbeda menurut gue. Memang dia membuktikan bisa bermain bagus ya, secara umum, secara general bersama dengan Les Bleus, tim nasional Perancis. Tapi banyak pemain juga yang ketika bermain bersama dengan tim nasionalnya dia bagus, tapi tidak konsisten dengan klub. Nah, ini yang gue khawatirkan. Lalu tentu saja pemain berusia 24 tahun ini bandrol harganya terlalu tinggi, 100 juta lebih ya kan. Dengan harga seperti itu, ketika dia nanti datang ke Manchester United pasti sorotannya akan sangat besar sekali. Bagaimana faktor mentalnya dia ini? Pemain ini juga berkata kalau kegagalan mengeksekusi one on one dengan Emiliano Martinez ya, itu masih menghantui pikiran dia. Walaupun performanya dia juga tetap bagus di atas lapangan, tapi menurut gue ada tanda tanya di sana. Walaupun bukan berarti gue menjudge dia mentalnya jelek. Enggak, dia mentalnya bagus, jelas dong. Dia bermain di beberapa kompetisi bagus, di tim nasional Prancis juga oke. Tapi gue melihat resiko dengan harga yang sedemikian tinggi itu terlalu besar. Sehingga kalau menurut gue mungkin Manchester United baiknya mencari striker lain yang presentasi garansinya bisa lebih dekat ya. Presentasinya artinya tidak terlalu besar nih resiko ketika Manchester United. Menurut gua sih siapapun yang akan didatangkan strikernya harganya pasti akan mahal, karena market tahu, agen tahu kalau Manchester United butuh, dan sistem ekonomi akan berlaku di sana. Manchester United mereka tahu klub terbesar di dunia, salah satu klub terbesar di dunia, duitnya juga mereka punya budget, katakanlah demikian kan, sehingga pasti bandrol harganya tinggi, dan label striker premium yang mereka butuhkan juga pastinya bukan striker sembarangan, sehingga klub pasti juga memasang harga yang tinggi. Sehingga kalau menurut gue sekali lagi mungkin Manchester United bisa mencari pemain yang lebih sesuai ya, yang punya lebih kepastian walaupun nggak 100%, bisa menambah daya dobrak ketajaman kualitas lini depan Manchester United. Kurang lebih demikian kalau menurut gue. Bagaimana menurut Sobat Football United? Randal Kolomoani, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.